perkenalkan nama saya Yesa dan halo Pak Kaleb, silakan Pak. Ini produk yang dijual oleh PT GIC ya Pak ya? Iya. Oke, bisa dijelaskan ini lemari apa Pak ya? Kok gede banget gini? Iya, tadi yang kita udah jelasin ya, tadi kita nyambung Putri. Ya, jadi ini salah satu contoh show unit yang ada di GIC. Jadi ini produk-produk yang dijual oleh GIC. Ini salah satu contoh adalah mini data center. Kalau Bapak dan Ibu tahu, sekarang banyak UKM seperti itu yang membutuhkan data center maupun network closet. Jadi kita tidak usah bayangkan data center yang ruangan besar sekali, enggak seperti itu. Jadi kita bisa mulai dari skala yang lebih kecil, dari UKM seperti itu. Jadi kita tahu bahwa sekarang banyak local edge, jadinya banyak data center tuh yang dikecilkan untuk taruh di cabang-cabang seperti itu. Jadi mengirit biaya, mengirit latensi seperti itu. Itu trennya Pak Yesa. Jadi kalau kita lihat rak ini adalah salah satu contoh dari UKM. Ini di sini ada raknya, yang di sini rak ada 2. Yang di tengah ini ada coolingnya Pak Yesa. Wah, cooling apa itu Pak, maksudnya cooling Pak? Ya, jadi kita tahu semua perangkat IT itu menghasilkan panas. Jadi panas itu kita harus kompensasikan dengan pendingin. Nah, pendingin ini yang cocok untuk data center. Jadi tidak menggunakan AC split yang ada di rumah seperti itu, karena itu adalah human conditioner. Jadi ini untuk machine conditioner. Seperti itu. Jadi bisa dibilang AC khusus untuk mesin. Ya, betul seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Oke, silakan Pak. Nah, ini kita buka raknya. Raknya ini ada handle-nya di sini, di mana handle-nya ini menggunakan kunci. Nah, kunci ini kita bisa customize dengan security yang diperlukan oleh user, misalnya pakai RFID, fingerprint seperti itu biasa. Oke. Wah, ini isi dari lemarinya Pak Kaleb nih. Bisa dijelaskan Pak isinya apa aja Pak? Oke, ini adalah gambaran umum dari rak yang ada di data center biasanya seperti itu Pak Yesa. Jadi biasanya ini disebut rak server. Nah, rak server yang kita mulai dari bawah. Bisa lihat dari bawah, dan ini adalah ada UPS-nya. Biasanya UPS ditaruh di bagian bawah karena dia merupakan yang paling berat. Dan dari UPS biasanya kita ada KVM seperti ini. Ini contohnya KVM. Oh, KVM. Oke. Dan ini seperti ini, kita bisa KVM ini untuk memonitor. Ada beberapa banyak server di sini yang kita bisa monitor dari satu KVM ini. Ya, jadi ini misalnya ada punya 10 server, dan kita hanya perlu satu KVM, keyboard, NVGA, and mouse, Pak. Oke, jadi satu device, satu KVM untuk mungkin kalau teman-teman atau Bapak Ibu punya lebih dari satu server ya Pak ya? Betul. Bisa dimonitor dari satu KVM saja. Oke. Gitu. Oke, ini kita cukup tentang KVM, kita lanjutkan. Ya. Ini KVM-nya. Setelah ada KVM biasanya ada server. Nah, tapi EPC tidak menjual server. Kita hanya menjual infrastrukturnya. Oh, berarti ya. ini seperti kayak contoh saja kalau di dalam Betul. data center ada Betul. server ya di dalam data center. Betul. Setelah ada server, kita juga yang dari APC itu punya environment monitoring system. Di mana environment monitoring system kita punya untuk deteksi kebocoran air, asap kebakaran, untuk getaran, maupun untuk security-nya yang kita bisa lihat ada kamera di atas dan ada buzzer untuk apabila terjadi alarm. Seperti itu. Jadi untuk environment monitoring system ini sudah cukup sangat lengkap dari APC seperti itu. Itu yang gambaran umum yang ada di rak server. Yang paling atas ini apa ya Pak? Oh iya, kelupaan. Ini untuk network switch dari Totalink, Pak. Dari Totalink juga punya network switch yang kita juga jual sebagai salah satu network connectivity. Itu biasanya di rak server. Oke. Oke, wah menarik sekali. Jadi satu rak server ini kira-kira bisa dibilang satuan unitnya itu U ya Pak ya? Oh iya, Nah, contohnya. Ini berapa U Pak contohnya untuk yang? Nah, ini biasanya kita untuk rak server itu biasanya kita pakai yang 42U. Jadi satu U itu ukurannya satu ini Pak Yesa. Oh, jadi Ya. satu apa ya bisa dibilang satu slot lah ya? Iya, slot, satu disebut strip dengan satu U. Ya, kurang lebih itu besarnya 3,3 cm. Oke, terima kasih banyak Pak Kaleb. Nah, kalau yang lemari satu lagi nih. Oh iya, penasaran nggak sih lupa. isinya apa? Oke. Pak, apa nih Pak? Saya bantu buka ya Pak ya? Oke. Nah, ini yang kita biasa sebut sebagai network rack. Network rack ini biasanya yang menghubungkan interkoneksi antara jaringan di dalam perusahaan atau data center dengan jaringan yang ada di luar, itu maupun internet maupun backbone dari jaringan itu sendiri. Jadi biasa network rack ini yang kita biasa supply dari Schneider Electric, ya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat, itu banyak kabelnya, itu biasanya kita sebut network rack.
Nah, network rack ini biasanya kita support dari Schneider Electric sebagai structure cabling. Oh, yang tadi Bapak bilang Schneider Electric cabling itu Pak ya? Betul. Jadi Schneider Electric yang dijual oleh Betul. PT GIC. Ya, sedangkan kita juga punya yang advance untuk ID tracer Pak. Jadi kita punya setiap link yang ada, kita bisa monitoring connectivity-nya. Yang Seperti ini bukan, Pak? Betul. Ini ID tracer disebutnya, teman-teman. Oke, jadi biasanya umumnya adalah data center punya dua, ada rack server dan rack network. Yang rack server tadi yang sudah di sebelumnya kita bahas, dan rack network yang kita lihat di depan. Oke, kayaknya sudah semua Pak ya produknya ya? Ya, kurang lebih seperti itu yang ada di data center maupun network closet yang ada di perusahaan sebagai salah satu UKM. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Jadi APC mempunyai solusi yang lengkap untuk perusahaan Bapak dan Ibu khususnya di bidang IT infrastructure. Mungkin itu Pak Yasa. Oke, terima kasih banyak Pak Kaleb untuk turnya kali ini di acara Ngopi, Ngobrol Happy bareng GIC. Kalian jangan ragu, subscribe di channel kami. Kita akan review banyak produknya GIC, mungkin akan lebih detail dibahas di sana nanti. Jangan lupa untuk terus tunggu dan saksikan acara kami selanjutnya. Terima kasih.